kita hormati. Keyakinan tidak dapat dibantah. Saya kira itu. Kan pengumuman. Begitu kemudian kalah, tentu sebagai manusia biasa kan pada down. Di tengah down itu makin down lagi. Ketika partai koalisi buru-buru menyatakan, mengucapkan selamat pada kawan lama. Oke, tunggu dulu, biar kelar ini. Kepada pemenang versi penghitungan KPU. Jelas loh, ada versi. Ya. Sudah, Sangat kita kan partai paham politik. itu. Tidak menghargai masyarakat. Jangan masyarakat dipengaruhi untuk menjadi antipati terhadap politik. Enggak ini cuma memanfaatkan situasi saja. Saya tidak ngomong itu lagi, saya ngomong lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, selamat datang kembali di Ujang Halu Channel. Reply Harun kembali menjadi sorotan setelah terlibat dalam perdebatan sengit dengan Bestari Barus, seorang politisi dari Partai Nasdem, dalam acara terbaru ILC di TV One. Bang Reply, doyan banget sih ribut. Padahal ini ributnya dengan sesama pendukung Abah Anies Baswedan loh. Ya, ketegangan ini bermula karena perbedaan pendapat mengenai sikap Nasdem yang memberi selamat terlebih dahulu kepada Prabowo Gibran setelah hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Reply Harun dan rekan-rekannya merasa kecewa pasca keputusan Mahkamah Konstitusi yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Ditambah lagi dengan pemberian selamat dari Surya Paloh kepada KPU dan pasangan presiden terpilih Prabowo Gibran. Momen ini kini menjadi sorotan karena Reply Harun selalu terlibat dalam kontroversi politik dan perdebatan yang selalu panas. Nah, mari kita simak videonya. Lihat nanti, apakah betul kita punya presiden yang canggih ataukah presiden yang gampang emosi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin sedikit Bang Karni bahwa karena tadi menyinggung tentang posisi kami mengakui hasil daripada pemilu itu. Semoga ILC juga adalah satu forum yang mencerdaskan anak bangsa. Kita tidak boleh kemudian karena kegelapan hati kita, kemudian kita menganggap apa yang dilakukan orang lain adalah tidak benar selama kita menganggap itu tidak benar. Bahwa KPU adalah produk yang dibuat oleh pemerintah dan DPR, partai politik. Mereka telah melakukan pekerjaannya dan kemudian perintahnya adalah jelas laksanakan pemilu itu. Setelah pemilu itu selesai kemudian hasilnya diumumkan. Saya kira wajib bagi kita semua menghormati hasil kerjanya terlepas ada apa di balik itu. Tetapi apa yang telah dilakukan oleh KPU wajib kita berikan apresiasi dengan mengucapkan terima kasih kepada mereka gitu. Saya kira itu hal yang biasa saja, pengakuan saja. Di balik itu kemudian ada yang sedang memperjuangkan karena keyakinannya. Inilah demokrasi, keyakinan tidak kita nafikan gitu. Tapi keyakinan kita bahwa dia telah melakukan pekerjaan dengan baik, itu juga harus diterima. Sehingga itulah yang disebut sebagai equality di antara kita. Jangan kemudian kita menganggap jika itu keluar dari saya karena kami sedang melakukan satu hal untuk kepentingan tertentu, maka kami harus diberikan semacam reward atau apapun itu, jangan dulu melakukan sesuatu. Ya nggak bisa begitu juga saya rasa. Nah, penilaian akhir daripada itu kan kita sudah lihat ya. Nah, artinya hari ini adalah posisi kami pada saat ini ada yang mengatakan, oh meninggalkan. Saya nggak ngerti meninggalkan apa gitu. Apa yang ditinggalkan? Iya kan? Nggak ada gitu. Dan kami juga tidak memberi penilaian, tidak akan memberikan penilaian kepada Pak Anies kalau dia bergabung dengan Pak Prabowo atau dia menyatakan tidak mau bergabung. Itu kembali kepada hak dasar dia, hak demokrasi dia. Untuk dia akan berjuang di sebelah mana untuk kebaikan rakyat. Kita mengatakan, kita anti terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa ini bungkusannya adalah untuk rakyat. Lantas yang mengatakan bahwa mengkritik itu untuk siapa? Untuk dirinya? Atau untuk rakyat juga? Sama aja sebetulnya ini. Jadi jangan kita bercuriga terhadap gerakan-gerakan orang. Apalagi dia tidak melanggar kaedah-kaedah hukum yang berlaku. Kalau masalah kemudian nanti ada kata-kata yang sering disampaikan kepada publik bahwa biarlah nanti kemudian pada saatnya rakyat akan menghukum. Saya kira itu udah
menjadi konsekuensi dari segala langkah yang kita buat untuk kita bertanggungjawabkan kelak pada saatnya kepada rakyat. Saya kira itu gitu loh. Jadi tidak usah ada penilaian-penilaian sepihak terhadap apa yang dilakukan orang lain, tapi bila keyakinan kita pun tidak boleh dibantah, maka keyakinan orang lain pun harus kita hormati. Keyakinan tidak dapat dibantah. Saya kira itu. Bang Karni, saya mau tambahkan lagi. Saya tambahkan. Biar dia jawab. Ya, jadi begini, berdebat nggak apa-apa. Jadi beliau dengan pernyataannya is okay. Tapi saya hanya ingin menyatakan satu fakta ya, bahwa pada malam itu berkumpul para relawan di Diponegoro 10 menantikan pengumuman. Begitu kemudian kalah, tentu sebagai manusia biasa kan pada down. Di tengah down itu makin down lagi. Ketika partai koalisi buru-buru menyatakan mengucapkan selamat pada kawan lama. Ya kan? Jadi gini, Nah, jangan dulu mengatakan itu ucapan selamat kepada kawan lama. Begini, Pak, bahwa saya tidak membantah Anda loh. Saya tidak membantah. Tetapi saya perlu klarifikasi tapi karena izinkan Anda saya katakan ngomong bahwa duluan. itu. Saya tidak membantah Anda. Saya tidak membantah Anda. silakan. Oke, saya ubah. Mengucapkan selamat. Oke? Gini, kenapa saya katakan kawan lama? Surya Paloh sendiri kan mengatakan, wah kawan kita jadi presiden. Benar nggak? Pada saat kapan? Pada saat dikunjungi di Nasdem. Iya kan? Masya Allah. Ucapan selamat itu saya ingat betul bahwa kami ucapkan selamat kepada KPU, Oke. kepada paslon, Oke. dan kepada Oke. tunggu dulu, biar kelar ini, kepada pemenang versi penghitungan KPU. Jelas loh, ada versi. Ya oke. Gini. Gitu. Pak, Jadi, Pak. enggak, Bung Refli. Oke, Kadang-kadang kita hal udah yang terima seperti itu, ini, tetapi gini, Kadang-kadang Anda harus yang dengarkan seperti juga ini, psikologi politiknya kadang-kadang dong. yang seperti ini perlu disampaikan kepada Iya. masyarakat. Oh iya, tetapi Jangan coba dipotong. lihat, hai masyarakat Jadi ya, apakah jangan ketika kesannya Nasdem kemudian, menyampaikan pada tanggal 20 iya, Maret itu betul. sesuatu yang proper atau tidak? Apakah itu tidak melemahkan betul perjuangan? itu disampaikan Padahal seperti pada itu. waktu itu kita Ada sedang orang berjuang. yang tidak Masih ada ingin Mahkamah mengakui itu Konstitusi. karena ada ruang-ruang yang akan hilang ketika Saudara-saudara dia sekalian, kemudian kelihatan betul kehilangan bagaimana pragmatisme partai konfrontasi. politiknya. Sudah, Sangat kita pragmatis kan partai paham politik. itu. Tidak Kita paham menghargai itu. masyarakat yang Jangan mendukung. masyarakat Tidak dipengaruhi menghargai relawan untuk yang menjadi mendukung. antipati Tidak terhadap menghargai politik. lawyer yang mendukung. Jangan Tidak mengambil menghargai keuntungan perjuangan daripada Mahkamah itu. Konstitusi. Cukup. Kita tahu Ini itu. hal yang buruk sekali. Supaya Dan hari-hari terakhir ini dan segala Anda bisa macam. lihat Tidak siapa yang seperti itu. pragmatis atau tidak. Cukup. Jangan. Ya? Cukup. Siapa yang pragmatis atau tidak. Siapa yang Sudah. pragmatis adalah yang ingin memanfaatkan pertengkaran antar masyarakat. Yang pragmatis adalah yang Itu ingin dia. memanfaatkan Cukup. siapa yang Sudah. benar-benar mendapatkan. Kita paham itu. Itu yang pragmatis. Tar. Nah, terakhir. Enggak Enggak ini. Sekarang, Ini cuma memanfaatkan situasi saja. Saya tidak ngomong itu lagi, saya ngomong yang lain. Ya silakan Pak, ngomong Barus, yang lain. saya ngomong yang lain. Silakan itu. Saya tutup kalau Enggak, gini, ada satu hal yang penting, Bang Karni. Kenapa kemudian pragmatisme politik itu membahayakan? Hari ini ada agenda untuk mengubah Undang-Undang Kementerian Negara dari 34 menteri ke 41 menteri. Yusril sebagai ahli hukum tata negara mengatakan, gampang Pak, nanti waktu dilantik keluarkan perpu. Nah itulah yang namanya koalisi gemoy, yang kemudian akhirnya cuma bagi-bagi jabatan. Makasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Bruce. Meskipun ya sebagai seorang yang intelektual dan figur publik, tetapi terlibat dalam pertengkaran terus-menerus seperti ini mungkin tidak selalu menjadi jalan yang bijak ya. Sebagai tokoh publik, Bang Refli Harun ini memiliki tanggung jawab untuk memberikan contoh kepemimpinan yang tenang dan bijaksana gitu dalam menyikapi perbedaan pendapat. Nah, pemirsa, terima kasih buat kalian yang sudah menyimak sampai ke menit ini. Semoga kalian dan keluarga selalu diberi kesehatan. Ujang Halu pamit, sampai jumpa lagi di next video.